Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat kesempatan kita bisa hadir pada ba'da pengajian kuliah subuh ini. Setelah ba'da salat subuh, kita sama-sama diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengikuti kajian pada subuh ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita sebagai pengikutnya. Semoga atas izin Allah SWT kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah sekalian, pada kesempatan kuliah subuh pada pagi hari ini, insya Allah yang bertindak sebagai narasumbernya yaitu guru kita Al Ustadz Susanto. Alhamdulillah pada pagi hari ini beliau sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita, sehingga nantinya kita dapat mengetahui tausiah atau kajian-kajian yang akan diberikan oleh guru kita Ustadz Susanto. Dan tentunya nanti kita ada sesi tanya jawab, mungkin bagi para jamaah yang ingin bertanya kami persilakan di akhir sesi nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada guru kita Ustadz Susanto untuk memberikan materi kajiannya pada pagi hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, an Abi Dzar radhiyallahu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dustur bil ujuri yusalluna kama nusalli ila akhiril hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan rahmatnya atau kasih sayangnya, petunjuk atau hidayahnya, sehingga kita dapat menyisikan waktu kita untuk bisa bersama-sama mendengarkan bacaan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya hormati dan saya banggakan, marilah juga kita mengucapkan salawat dan salam. Semoga salawat dan salam itu tercurah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarga dan para sahabatnya, serta kita tentunya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya hormati, untuk kesekian kalinya
saya menyampaikan beberapa hadis yang sebelumnya juga sudah saya sampaikan. Artinya saya membacakan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kajian pada pagi ini adalah hadis al-arba'in, hadis 40 hadis ya, yang disusun atau ditadwin oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi. Dan di dalam hadis al-arba'un ini tentunya banyak hal yang bisa kita ambil faidahnya atau fawaid ya, faidah-faidah yang baik dan bisa dijadikan sebagai dasar di dalam kehidupan kita. Sebagai dasar dalam kehidupan kita. Hadis-hadis tentang akhlak, hadis tentang iman ya. Yang pertama adalah dibahas hadis tentang iman. Tentang apa itu? Yang pertama, setiap perbuatan itu tergantung dari niatnya. Nah, itu penting. Dan ini merupakan satu kecerdasan yang luar biasa dari seorang alim, seorang alamah dalam keilmuan Islam, yakni Imam Nawawi, semoga Allah merahmatinya. Beliau tempatkan hadis tentang niat sebelum melangkah kepada hadis-hadis yang lain. Marilah sebelum kita atau mengkaji hadis dan saya membacakan hadis, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang niat ini sudah kita bahas dan boleh jadi karena sudah dibahas ada hal yang bisa para jamaah tanyakan atau juga bisa bagaimana sih pemahaman kita tentang hadis ini? Itu kira-kira. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang terpenting di dalam setiap kita mengerjakan kebaikan-kebaikan atau mengamaliyahkan Islam, hendaklah harus didasari dengan satu niat yang kukuh, yakni untuk Allah dan Rasulnya. Allah. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah baik yang maktubah maupun yang sunnah. Maktubah itu semisal salat yang diwajibkan, salat yang diwajibkan, kemudian yang sunnah juga demikian. Semuanya hendaknya harus didasari oleh keimanan, didasari oleh niat yang lurus. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini pelajaran pertama. Yang perlu diperhatikan adalah sebagaimana dalam satu ayat dikatakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia ini sangat terbatas dan usia kita, jika kita ingin serius mempelajari keilmuan dalam Islam ini tentunya tidak cukup.
tidak cukup. Mempelajari satu mazhab saja belum tentulah cukup, dan tentunya alat yang kita harus pakai untuk mempelajari itu semua adalah bahasa Arab. Oleh karena itu, pelajaran-pelajaran yang sangat kelihatannya ringkas tapi dalam muatannya adalah hadis al-arba'un. Kalaulah kita sudah mengetahui hadis ini keseluruhannya, tentunya insyaallah setengah agama ini sudah kita capai. Dan juga kita di dalam beribadah butuh kecerdasan. Dalam usia yang terbatas ini, tentunya kita harusnya agak cerdas. Agak cerdas itu sebagai contoh, setiap pagi kita mengucapkan setelah sholat itu zikir yang diajarkan Nabi kepada kita, beristighfar kepada Allah. Beristighfar itu adalah satu hal yang luar biasa, ucapan yang luar biasa. Kemudian subhanallah, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu sering diucapkan gitu saja, dan itu diniatkan kemanfaatannya untuk diri kita. Sebetulnya kemanfaatannya bukan kemanfaatannya itu untuk sang Khalik, bukan. Tidak ada Khalik itu tidak membutuhkan, tidak sangat membutuhkan dari amaliyah kita, tapi diri kita sendiri, pribadi kita yang sangat membutuhkan perhatian dari Allah. Artinya mencuri perhatian Allah untuk kita, supaya Allah catat sebagai satu amal kebaikan kita. Kita hidup antar 60, 70, 80, ya, dan itu singkat dan butuh kecerdasan. Seperti ini, kita berkumpul, beriktikaf dengan ikhlas, dengan artinya mengharap tabarruk, adalah setelah sholat subuh ini. Kita berkumpul, kita duduk-duduk di masjid, mendengarkan kebaikan-kebaikan, mempelajari Al-Quran dan selainnya. Semuanya itu fawaidah atau manfaatnya kembali kepada diri kita, ya. Itu akan bernilai besar kita. Maka dalam satu ayat tadi saya sampaikan, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu hingga beberapa derajat. Maka sangatlah berbeda orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Nah, ini kira-kira innamal a'malu binniyat. Apa artinya, maknanya kira-kira? Segala perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Nawa, di situ ada nawa, ima nawa. Nawa itu adalah niat yang jatuh, yang jatuh yang kita tetapkan. Likulimri'im, setiap urusan, setiap perbuatan itu manawa, sesuai dengan niatnya. Apa yang diperbuatnya, itu kira-kira. Perbuatannya juga yang diridhai oleh Allah. Kemudian faidahnya kembali kepada diri kita, ini kita mendapatkan kebaikan, dapat pahala, dan ya, tabaruk, tentunya tabaruk keberkahan. Misalnya beberapa ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita jalani, terutama adalah menuntut ilmu.
Menuntut ilmu ini penting sekali, ya. Dan membaca itu adalah setengahnya, ya, setengahnya. Membaca itu setengah dari kepahaman kita terhadap satu kitab, ya. Membaca. Kemudian hadis-hadis tentang akhlak, ya. Kalau urutan metodologi dalam penyusunan hadis ini, kita bisa lihat kecerdasan Imam Nawawi. Pertama adalah yang diletakkannya adalah hadis tentang niat. Kemudian yang kedua, hadis tentang pemahaman Islam, iman, dan ihsan. Saya mereview supaya kita tidak kehilangan arah, ya. Artinya kita betul-betul memahami bahwa hadis ini bisa kita langsung praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya akan berfaedah buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu, ini di pertama, ya, lembar-lembar pertama, gampang lihatnya. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala 'alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharus safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Islam itu diajarkan. Islam itu apa saja? Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tashhada an la ilaha illallah. Mereview itu penting untuk mengingatkan kita kembali. Antashhada, apa itu antashhada? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dalam mengucapkan dua kalimat syahadat ini tidak boleh dipisahkan antara la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tidak boleh dipisahkan. Dia harus menyatu, menggabung. Kalaulah kita hanya la ilaha illallah saja tidak bisa, tidak dikatakan muslim. Muhammad ditinggalkan misalnya. Ya. Kemudian yang kedua, wa tuqimas shalah, mengerjakan salat. Yang ketiga, wa tutiyaz zakah. Ya. Betul enggak? Wa tutiyaz zakah. Kemudian yang keempat, wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Yang bertanya kemudian membenarkan. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusadduquhu qala. Nah, setelah itu bertanya lagi, wa akhbirni 'anil iman. Beritahu tentang aku persoalan atau perkara tentang iman. Iman yang pertama apa? Antu mina billah. Antu mina billah. Berislam tanpa beriman kepada Allah, zero, kosong, ya. Tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Qala antu mina billah wa malaikatihi
wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wasyarrihi. Nah, ini di dalam kehidupan kita juga kita pasangkan keyakinan terhadap segala ketentuan yang Allah jatuhkan kepada kita, ya. Wa tu'minu bil qadri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi apa yang menjadi masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, rasa tidak enak, rasa yang enak pun juga termasuk wabil qadri khairihi wasyarrihi. Qadri itu ketentuan, segala ketentuan Allah yang jatuh kepada kita. Wabil qadri khairihi, ya, baik, wasyarrihi, buruk, yang jelek, ya. Wabil qadri khairihi wasyarrihi. Itu kita imani. Tidak boleh kita justru protes atau marah-marah atau tidak pasrah terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada masanya akan mengalami, kalau yang bekerja sebagai PNS atau ASN, maka kita akan pensiun. Itu sudah ketentuan, ya. Dan usia pensiun TNI Polri aja 55, Pak, ya. Iya, Pak. 55. Kalau pensiun PNS seperti saya, Pemda itu 58. Jadi saya 3 tahun lagi insya Allah purna bakti. Iya, 3 tahun lagi. Nah, jadi segala ketentuan yang Allah berikan kepada kita itu kita secara cerdas menerima. Kalau sudah sudah kejatuhan buah duren, ya, kejatuhan buah duren, ya sudah. Duren itu bahaya, kejatuhan buah duren. Kejatuhan buah mangga, buah alpukat, itu masih insya Allah selamat. Tapi kalau duren, wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi kajian yang kita pelajari itu hadis tentang niat pertama, ini menjadi dasar dalam segala setiap perbuatan atau amaliyah kita sehari-hari. Ya. Mesti hadisnya sudah hafal. Ada yang sudah hafal? Insyaallah. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya yasibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi kalau misalnya di dalam ada satu sejarah contoh tentang perbuatan bahwa berhijrah itu adalah suatu hal yang besar dan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu penting sekali masa hijrah itu, di mana kaum muhajir dan ansor berpindah tempat dari Makkah ke Madinah. Dulu sebelum Madinah disebut nama kotanya Yasrib. Nah, itu merupakan satu peristiwa yang besar, yang semua orang-orang yang beriman dan sudah mengikuti Rasulullah pada saat itu harus
berhijrah, tidak boleh tidak berhijrah. Sebuah kewajiban yang luar biasa. Jadi berhijrahnya itu mempertahankan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, dan untuk agar merdeka di dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah peristiwa yang begitu besar dan momen-momen penting di dalam sejarah untuk bisa mempertahankan syariat Islam. Pada waktu itu ada salah seorang sahabat yang berniat kalau nggak ikut berhijrah dia nggak bisa mengawini satu gadis, menikahi satu gadis. Maka ini diabadikan dalam satu hadis. Ya. Awim ra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi barang siapa yang berhijrah karena nikah, karena ingin nikah, ya boleh-boleh saja, tapi menjadi tidak sempurna. Tidak sempurna niatnya. Terganggu niatnya. Ya. Jadi dipasang ya, dimantapkan tatkala berangkat ke masjid sudah dipasangkan niat kita untuk Allah dan Rasulnya. Insyaallah ada tabarruk di situ. Kemudian kita berdoa di sepanjang perjalanan kita. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku, ampunilah dosa-dosaku. Berdoa apa saja, yang penting doa itu tentunya pesannya baik ya. Artinya minta kepada Allah agar kita dihiasi, dicerahkan pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita. Hati kita itu penting dicerahkan. Nawwir qulubana. Terangilah hati-hati kami, hiasilah hati-hati kami dengan keimanan. Bi imani bik ya, bi imani bik, dengan keimanan kepadamu. Nah, itu penting, itu berdoa itu punya kecerdasan sendiri. Artinya setiap hari kan kita disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan dan persoalan-persoalan dunia. Persoalan dunia itu kita jadikan persoalan akhirat. Persoalan saya maksud misalnya minum kopi. Nah, ini minum kopi. Kita baca basmalah. Ini perbuatan mubah. Dasarnya itu makan dan minum merupakan perbuatan mubah dalam tinjauan fikih. Tapi tatkala meminumnya, kita memanfaatkan kopi ini untuk kesehatan kita juga ya. Kopi punya manfaat juga ya. Entah manfaatnya seberapa, itu yang ahlinya ya. Ya. Baca basmalah dengan tangan kanan. Jadi Nabi itu mengajarkan kepada kita, tatkala kita makan dan minum, hendaklah dengan tangan. Masih ada yang tangan kiri? Nah, masih ada tangan kiri? Ya. Nah itu. Ini perbuatan mubah, tapi Nabi mengajarkan kepada kita. Gunakanlah tangan kananmu untuk makan, untuk minum, ya. Ini manis semua ini. Pak, saya ini nggak bisa, manis semua ini. Halwa. Halwa. Al-ladzidah. Baik Bapak-bapak ya, saya mereview hadis yang awal
supaya para jamaah bisa memahami, ya, bisa memahami, menghayati hadis. Jadi kalau ada yang membaca hadis, bukan dilihat orangnya siapa yang membaca, tapi konten hadis itu adalah Nabi yang berkata. Di sini kan kata-katanya adalah An Amiril Mu'minina Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, itu. Di situ aja kita hayati. Oh. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardibas Al-Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi Ain-Naisaburi di dalam kedua kitabnya tersahih. Dia hadisnya masyhur. Hadis ini banyak yang meriwayatkan. Ciri-ciri hadis ini sahih, ciri-ciri hadis yang sahih itu biasanya tidak dalam satu jalur perawian, tapi banyak jalur perawian. Saya tidak banyak menyampaikan tentang teori bagaimana perawian hadis. Yang terpenting kita paham bahwa apa yang tadi kita bacakan itu adalah matan. Matan itu tekstual hadis, matan, ya. Matan dalam bahasa Arabnya matan, tekstual hadis, ya, supaya kita bisa praktekkan, terutama pada diri saya, dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Agama ini nasihat, dan agama ini adalah agama praktek, bukan agama teori, ya. Jadi diniatkan semua kebaikan-kebaikan itu, bersedekah, menolong orang, membantu, meringankan persoalan orang. Jadi kita saleh itu, saleh bukan nama orang, ya. Saleh yang dimaksud adalah perbuatan baji kita. Salih itu bukan hanya saleh pribadi, tapi saleh sosial. Islam mengajarkan begitu. Saleh pribadi itu hanya zikir sendiri, sholat rajin sendiri, baca Quran sendiri. Nah, itu saleh pribadi namanya. Tapi kalau saleh sosial, dia membantu orang dengan kemampuannya. Dia memberi dan menerima, ya, saling memberi dan menerima, saling memperhatikan dan sebagainya dan seterusnya. Itu semua adalah diajarkan Nabi kepada kita. Bahkan ada hadis yang sangat-sangat mengerikan juga. Betapapun kita soleh pribadi, tapi kalau tidak soleh sosial, kita bisa terjerembab kepada neraka. Kita bisa terjerembab kepada neraka. Kalaulah mulut kita ini, ya, menyakiti hati saudara kita yang lain. Mulut kita ini tidak bisa sepi dari menyakitkan hati saudara kita yang lain. Itu bisa tidak masuk surga. Betapapun kita rajin dalam beribadah, maktubah, ya. Jadi soleh sosial itu merupakan bagian penting juga di dalam kehidupan kita. Dan seluruh kehidupan kita ini 75% ibadah sosial. 75% ibadah sosial. Kalaulah kita misalnya ambil standar ibadah kita itu hanya sholat wajib saja, misalnya, tapi jangan begitu, ya, maksud saya nggak mengajarkan itu, tapi
kaitannya kita sebagai seorang muslim, yang menjadi ciri daripada seorang muslim adalah dasar utamanya bangunannya itu adalah iman kepada Allah. Antas hada an la ilaha illallah. Kita mengetahui betul makna la ilaha illallah. Antas hada an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Insyaallah kita sudah pelajari. Nah setelah itu ya kita salat, itu perintah, nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh menjadi bagian yang hilang di dalam kehidupan kita. Salat itu kalau hilang berarti lepas tiangnya, bangunannya bisa roboh ya. Zakat juga demikian, itu tidak boleh lepas. Jadi artinya wa tuqimas salata wa tutiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabil. Itu merupakan tiang yang penting ya. Jadi kalau kita mampu, sudah cukup biaya untuk pergi haji, maka wajib buat kita, Pak ya. Wajib, gak boleh ditunda-tunda. Kita udah punya uang, udah cukup ya. Itulah tergantung kepada prioritas di dalam ibadah kita. Terkadang kita sebagai manusia terganggu. Saya ingin beli ini aja, beli itu aja. Itu kadang-kadang itu gangguannya. Atau ada keperluan ini, keperluan itu. Tapi kalau mampu tidak berhutang ya, artinya tidak mengkredit ya. Kalau kredit itu tidak mampu, berhutang tidak mampu. Nambah soal itu, nambah persoalan. Jadi kalau kita mampu, kan ini istata'a itu kemampuan kita baik secara fisik, finance, kemudian juga jasad kita kuat. Kalau jasad kita sudah ada finance, ada uang, tapi jasad kita nggak kuat, dibadalin aja, bayar orang. Atau kita datang terus kita sa'i atau tawaf, bayar aja sama Pak Anwar. Bisa dibadalin ya. Nah, Pak Anwar fisiknya harus kuat ya. Jadi sana banyak mahasiswa di Madinah yang kalau musim haji dia kerjanya itu membadali orang. Aduh, gak bisa saya ini tawaf. Nah, dibadali. Bayar diat. Saya bayar diat. Boleh saja, boleh. Ada ketentuan fikihnya. Jadi yang terpenting dasar daripada pondasi Islam itu jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Salat maktubah, salat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan. Sebagai muslim tapi tidak salat, tidak puasa, ya lepas. Bisa menuju kepada kemunafikan atau kekafiran. Pada masa Abu Bakar ya, seingat saya ada hadisnya, saya mau sampaikan, belum saya sempat sampaikan. Sayyidina Abu Bakar Khulafaur Rasyidin itu memerangi orang-orang Islam pada waktu itu yang tidak membayar zakat. Tidak membayar zakat itu diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan waktu itu ada perbedaan sedikit dengan Umar bin Khattab. Tapi setelah diberikan penjelasan oleh Abu Bakar dan diberikan pengertian bahwa saya tidak ingin memisahkan antara Islam dengan memisahkan, mengkotak-kotakan artinya Islam tapi tidak bayar zakat, itu tidak bisa. Dia harus kalau sudah waktunya, kalau zakat itu ada 2, zakat fitrah, zakat mal. Zakat mal itu harus ada nisabnya dan punya barangnya dimiliki selama 1 tahun. Saya punya emas 1 tahun, itu wajib dizakatkan pada waktunya. Nisab nama istilahnya. Nisab, ukurannya sudah pas. Nah kalau zakat fitrah memang itu kewajiban per kepala. Jadi kita sebagai kepala keluarga wajib memberikan zakat fitrahnya. Itu per kepala misalnya ketentuannya 7.000 misalnya. Itu 7 kali 4, 7 kali 5. Nah itu harus dibayarkan. Kalau tidak, itu lepas namanya Islam dari tengkuk kita.
Yang membuat kita bernilai di dalam beribadah ini adalah apa? Keimanan. Tanpa iman kita nggak bernilai ibadah kita. Value itu nilai yang luar biasa. Iman kepada Allah. Antas hada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata. Wa tuqimas salata. Jadi kita kalau punya anak itu kita sampaikan kalau ayah sudah nggak ada, salat jangan ditinggalkan. Ya selagi ada juga nggak boleh ditinggalkan ya. Ya, tanah yang di sebelah sana jangan dijual, tanah orang ya. Ya banyak pesan maksud saya. Banyak pesan kepada anak-anak kita. Wa tuqimas sholata. Kalau kita berdosa, selama kita masih nyawa masih ada di dalam urat nadi kita ini masih ada, bertaubat. Gak ada yang gak bisa diampuni dosa itu kecuali dosa syirik. Innallaha la yaghfiru dzunuba illa anta. Allah itu yang maha mengampun, yang memberikan ampunan dosa sebesar apapun. Dalam Islam tidak ada putus rahmat dari Allah. Kembali illa man taba, kembali kecuali orang yang kembali kepada Allah. Beribadah kembali, mohon tobat kembali pada Allah, menangis, menyesal, terus jangan berbuat lagi. Cuma kalau salahnya dengan saya dengan Pak Ikhwani ada masalah itu harus minta maaf saya kepada Pak Ikhwani. Nah, jadi tobat pada Allah, saya minta maaf kepada Pak Ikhwani. Nah, itu beres urusannya. Di dalam kehidupan ini ingat bahwa Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Orang yang besar, orang yang kuat, punya kekuasaan dan sebagainya, itu balasannya nanti di akhirat. Kalau kita kan nggak bisa balas nih, ya nggak bisa balas, kita orang kecil, rakyat kecil ya. Wah kita dijalimi terus. Nanti di akhirat, ikmali syita, siap, silakan aja. Banyak yang kau lakukan, kau berkuasa, boleh menindas begini, bisa menindas. Tapi di akhirat kelak nanti Allah akan balas itu. Makanya keadilan itu, ya. Keadilan itu merupakan satu hal yang ajali, yang akan Allah berikan kepada siapapun. Kita dizalimi orang misalnya, kita dizalimi penguasa misalnya dan sebagainya. Kalau si penguasa itu tidak bertobat, tidak sempat tobat, kemudian meninggal, nanti akan terjadi di akhirat. Persoalan-persoalan itu akan ada di akhirat, akan muncul lagi. Saya misalnya bermasalah dengan Pak Ikhwani, itu akan muncul lagi kalau nggak selesai di sana. Ya, hutang juga demikian. Itu akan ada lagi di sana, akan dimunculkan itu. Akan dimunculkan videonya. Oh, kamu dulu bermasalah dengan ini belum selesai. Dan antara Islam itu nggak boleh. Haram itu. Haram membunuh, haram mengambil hartanya. Haram dima'ahum wa amwalahum. Kalau sudah menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tutiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila, haram darah dan hartanya untuk kita ambil, tidak boleh. Kalau kita mengambil hartanya, zalim kita terhadap saudara kita, dan kalau tidak diselesaikan di dunia maka diselesaikan di akhirat. Allah langsung yang menyelesaikan di akhirat. Menggeser patok tanah dan lain-lainnya juga demikian di akhirat. Sekarang bisa saja kita terlewat ya dari aturan hukum, tapi di akhirat belum tentu bisa. Maka kita upayakan kita selesaikan persoalan itu di dunia. Ya, jadi jangan ada yang menzalimi, berbuat zalim dan terzalimi, jangan begitu ya. Dalam Islam itu tidak boleh, haram ya menzalimi orang. Ini hadis tentang akhbirni anil Islam. Sebetulnya ini yang datang pada waktu itu para sahabat tidak mengetahui siapa ini orangnya. Pakaian putih, rambutnya begini dan begitu.
rambutnya rapi dan sebagainya. Ini menunjukkan kita juga ya rapi lah, ke masjid itu rapi, berhadapan dengan orang yang berilmu rapi, memuliakan orang yang berilmu itu juga perintah, ya. Terus mendengarkan dengan baik, terus berdoa untuk agar dimudahkan bisa memahami suatu persoalan agama dan bisa melaksanakannya. Itu tuh penting, bisa melaksanakannya. Islam tidak teori tapi praktek, ya. Nah, kita ini kan ditinggalkan oleh Rasul kita adalah dua hal penting di dalam kehidupan. Beliau tidak ada, sudah tidak ada lagi. Tapi beliau meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, taraktu fikum amrayni in tamasaktum bihima kitaballah wa sunnatar Rasul. Jadi jika kalian pegang teguh itu Al-Quran dan As-Sunnah, As-Sunnah hadis-hadisnya, maka tatkala kita membaca hadis, kita coba hayati, kita renungkan bahwa ini adalah seolah-olah Nabi mengajarkan kepada kita, ya. Dan Allah tentunya juga bisa mengajarkan kepada kita melalui bentuk ilham, ya, kecenderungan kepada kebenaran. Ini sudah ya, dibuka ya, nanti dibaca lagi hadis al-awwal, hadis al-tsaniyah yang kedua. Terus tadi saya ulas hadis awal dan hadis yang kedua. Fa akhbirni 'anil Islam, fa akhbirni 'anil iman. Jadi yang membuat satu filu di dalam ibadah kita itu karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tanpa iman zero, kosong. Khali dalam bahasa Arab, khali, kosong. Tidak ada nilainya. Kalaulah kita sebagai muslim tadi saya katakan bahwa standarnya itu waktu qimas sholata, waktu tiyaz zakata, waktu suma Ramadan, itu cukup, tapi nilainya tidak tinggi, biasa-biasa aja, ya. Minimalis. Kalau beramal itu tidak minimalis, ya, tapi yang besar. Lantas apalagi kita bisa menghayati bahwa Islam, iman, ihsan. Nah, kemudian yang ketiga ihsan. Di dalam Islam itu ilmu terbagi menjadi dua. Fal ilmu ilmani. Ilmu itu terbagi menjadi dua. Ilmu yang terkait dengan zahir dan ilmu yang terkait dengan batin. Yang dengan batin itu adalah al-ihsan, ya. Al-iman, al-ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah itu, Allah, kita yakin Allah memperhatikan kita, Allah melihat kita. Kalaulah kita tidak bisa melihatnya, ya Allah memperhatikan kita. Pasti menjadi sebuah kepastian. Jadi yang kita rasakan, ya. Jadi ilmu yang berkembang saat ini setelah Rasulullah wafat adalah pemikiran para alim, para ulama kita pada masanya, pada waktu itu adalah timbul ilmu tasawuf, timbul ilmu tariqah, timbul ilmu macam-macam itu. Itu cuma dua bagian, zahir dan batin. Kalau ilmu yang terkait dengan zahir itu fikih, terkait dengan fikih. Jadi kalau ilmu yang terkait dengan batin, keimanan, tasawuf dan sebagainya. Dan yang senarai dengannya. Iman
iman ya, wa tu'minu billahi wal yaumil akhir, dan hari akhir. An-naru haqqun, al jannatu haqqun. Jadi kita imani pula bahwa tempat terakhir kehidupan kita berlabuh antara surga dan neraka. Kemarin saya membaca, saya buka buku hadis-hadis itu, ternyata dalam hal kehidupan di antara dunia dan akhirat, barzah, alam barzah kita sebut, misalnya kubur itu barzah. Barzah itu artinya pemisah. Dalam surah Ar-Rahman ada kata-kata barzah juga, ya, barzakhul la yabghiyan, barzah. Jadi dua lautan, tapi ada yang asin, ada yang tidak asin airnya. Dan itu gaib, ada pemisah gaib. Sama juga dengan barzah atau kubur, alam kubur. Ada ya dunia dan akhirat. Pintunya akhirat adalah barzah. Jadi pada waktu itu setelah beberapa hari, walau alam sawab. Jadi kalau kita sudah wafat, meninggal dunia, maka kita ditanyakan, sudah berapa hari kamu di sini? Nah, malaikat itu nanya. Nggak tahu lah, kita juga nggak ngerti berapa hari, sehari, setengah hari, sejam, nggak ngerti kan. Terus diperlihatkan akhirat kita. Jadi kita dikasih bocoran apanya ya di alam barzah itu. Apakah kita nanti mau di surga, mau di neraka, udah diperlihatkan. Masya Allah ya. Jadi selama di dunia ini hendaklah kita mawas diri, memang harus cerdas, jangan sampai kita terlewat tulu panjang umur, tulu umuri ya, manfaat hidup kita. Jadi panjang umurnya dan bermanfaat hidup kita, itu yang penting. Jangan sampai panjang umurnya tapi tidak manfaat. Nah, itu harus dijadikan sebagai pijakan kita untuk selalu bersemangat di dalam memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ya, mengurangi memudahkan urusan orang, membantu, saling memberi dan menerima, tersenyum. Semuanya itu perintah Nabi. Afsus salam, tabassam, ya. Afsus salam, menyebarkan salam, tersenyum pada saudara yang lain dan sebagainya, itu ibadah, tuh ngalir terus argonya. Terkadang kita nggak sadari bahwa minum kopi aja itu ibadah ya. Ya bapak-bapak minum. Ya. Masih bisa ada rasa manis, rasa asin dan sebagainya, itu nikmat dari Allah. Coba kita hayati. Kalau kita makan, pasti kita bisa merasakan nikmatnya. Saya diberikan lalu ujian sakit gigi, makan aja agak susah, milih-milih tempat susah, dan kalau masuk ke sakit kan dan sebagainya. Ini ngerasain sakit gigi itu, waduh, itu baru dikasih sakit gigi. Ternyata memang benar bahwa salah satu anggota tubuh kita yang sakit menjadi tidak enak seluruh badan. Nah itu begitu. Nah, ini jasad ini bisa rusak. Ini benda, jasad. Kalau kita meninggal dunia ini hancur, ini hilang semua. Tinggal tulang belulang yang tahan itu ekor, tulang ekor saja yang nggak hancur. Ya, tulang ekor. Tulang ekor sini ya. Jadi untuk nanti digabungkan kembali pada hari kiamat kita atau begini. Ya, kalau kita meninggal, masuk dalam liang lahat, pergi beberapa langkah, 3 langkah yang antar kita itu, itu malaikat datang kan. Malaikat datang itu kita ini lagi dibangkitkan.
Dibangkitkan kita ya. Ternyata kita dibangkitkan, kemudian ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka. Macam-macam ditanya. Allah alam bisawab selanjutnya. Itu keterangan hadis. Keterangan hadis begitu. Kita dudukkan ditanyakan. Kemudian diperlihatkan antara surga dan neraka. Kalaulah kita orang baik, kalaulah kita mujur ya, menjadi catatan kebaikan yang besar, dan malaikat itu nggak perlu dia tahu kita itu orang baik apa orang jahat, orang yang masih ada macam-macamnya itu tahu. Ya, akhirnya dia bisa berwajah yang manis, berwajah yang mengenakan lah gitu. Ya, tapi ada juga kalau sama orang-orang kafir, orang-orang yang nggak baik, dia menjadi wajahnya itu, wah, nggak karuan deh. Palu godam itu siap itu untuk memukul ya, memukul. Gak bisa jawab, pukul. Ini mengerikan ya. Kalau orang baik itu ditemani nanti, ada amal-amal yang menemani terus sampai ke kubur, ya. Menemani, kemudian membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan dia akan menjadi makhluk. Ada orang yang ganteng, wah sangat ganteng saya. Ini aku amal-amal kamu dulu. Nah, itu kan bisa membantu kita. Maka dari itu harus cerdas kita beramal. Hidup kita cuma 60, 70, 80. Kalau sehat itu nikmat betul. Tulu umur banyak manfaatnya. Itu yang harus kita. Seperti Quraisy Shihab itu umurnya udah tua. Istri saya di wisuda sama Pak Quraisy Shihab itu tahun 94, 93, itu sekarang masih kuat, masih bisa mengajar, kuat ini. Itu nikmat luar biasa itu. Jarang orang yang sudah tua, ininya masih kuat, ya ilmunya ya, terus masih bisa memberikan ceramah di mana. Nah itu yang manfaat itu. Ya kalau kita nggak bisa, kurang begitu piayu ceramah ya kita ngobrol kebaikan, ngopi ngeteh, yuk ngopi ngeteh, kita ngobrol kebaikan, jangan ngobrol dunia mulu ya. Itu tuh mau jual ini sekian. Ya sebetulnya urusan dunia kalau dibawa ke akhirat bisa juga. Ya, kita menjadi baik. Yuk mobil kita berangkat ke muhibah ke masjid jatuh ziarah kata saya. Jadi bernilai ibadah. Nah, pokoknya setiap di dunia ini jangan dipisahkan. Kalau Islam itu tidak bisa dipisahkan antara dunia dan urusan dunia urusan akhirat. Itu bergabung dia. Ya, bergabung. Jadi kalau kita kita berbicara urusan dunia, larikan ke akhirat. Jadi kita ada manfaat. Ya. Ini Pak Tarno kan teknisi gak bisa ngajarin. Oh kalau suaranya mobilnya kayak begini, berarti apa nih? Ini kan ada ilmunya. Kalau saya nggak ngerti. Kok mobil bunyinya begini nih? Oh berarti yang rusak. Onderdil ini, onderdil itu tahu. Kalau yang nggak belajar dan nggak pernah ngerti ya nggak tahu, nggak mempelajarinya ya nggak bisa. Jadi ya kita saling berbagi, saling memberi, saling menerima, saling membantu. Jadi kesalehan itu bukanlah soleh pribadi saja, tapi soleh sosial. Ya, soleh sosial. Ya, sampai di sini kira-kira ada yang mau didiskusikan sedikit? Saya mereview, mengulas apa yang sudah kita pelajari supaya ingatan kita tercerahkan dan kita bisa letaknya bahwa hadis ini bla bla bla, sehingga kita bisa mempraktekannya dengan baik. Ihsan itu artinya kita jangan sampai beribadah
mesti ada yang lihat, mesti diperhatikan orang, nggak usah begitu. Jadi Allah lah yang menyaksikan kita. Kita mencuri perbuatan kita ini, mencuri perhatian Allah untuk kita. Ya sebetulnya bahasa mencuri itu salah ya. Cangkem elek kalau usbaha cangkem elek. Iya tanda kutip ya, jangan jelek ya bahasa mencuri. Itu maksudnya ya artinya kita mencari perhatian aja dah, mencari perhatian Allah untuk kita. Kalau beribadah itu bukan mencari perhatian yang lain-lainnya. Misalnya ada tabarruk. Ya. Di sini di hadis ketiga itu kan buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah. Jadi syahadat ini penting, pangkal daripada kita menjadi muslim yang bernilai, punya value. Tanpa kita memahami ini, maka kita menjadi kurang kita dalam menghayati Islam. Fal ilmu ilmani, ilmu itu ada dua, zahir dan batin. Zahir itu adalah fikih, kita salat, kita berwudu, ilmunya ada. Salat, wudu, membantu orang lain, ya, meringankan urusan orang lain, ya, dan sebagainya, bla bla, itu saleh, kesalehan sosial. Jadi kita tidak bisa saleh pribadi saja. Dalam Islam juga saleh sosial. Ya. Bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis salat, ya. Wa iqamis salah wa itaiz zakah wa tahujjal baiti wa shaumi Ramadan. Itu bunyal Islam. Dibangun Islam itu dengan 5 perkara. Jangan nanti ya kita nggak hafal, ditanya apa sih bangunan Islam? Apa ya? Ya dari muda kemana aja kita ya. Kalau ditanya begitu, pertama apa? Syahadat, kedua sholat, 3 mengeluarkan zakat, 4 melaksanakan ibadah haji, 5 berpuasa bulan Ramadan. Ya, itu kira-kira. Gimana? Ada yang mau didiskusikan atau? Ya, silakan. Bersahadat itu kalau di dalam hadis ini, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Enggak. Asyhadu an la ilaha illallah, 1. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Udah. Kemudian dilanjutkan. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah nabi dan utusannya. Nah, itu. Wa asyhadu anna, iya. Oh. Ya. Ya, nggak apa-apa, itu boleh juga redaksional itu. Kalau ini kan redaksional hadis ya yang saya sampaikan itu. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, benar juga itu. Iya. Kalau ini kan redaksional hadis. Konten hadis, ya. Wa itu betul, pakai itu. Wa asyhadu anna. Oh, ini redaksional hadis.
Ya, 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 asyhadu. Pernyataan. Sebetulnya itu harus dipelajari dengan detail juga. Saya ada buku, cuma kayak waktunya aja kita sulit baginya ya. Itu redaksional hadis. Tapi kalau di azan itu kan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu itu artinya asal kata dari syahida yashhadu, syahidan. Asyhadu itu saya bersaksi artinya. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah. Ilah itu banyak, bisa kita pelajari itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad wa asyhadu anna Muhammadur rasul. Aku bersaksi. Jadi artinya aku bersaksi. Ya, enggak apa-apa. Dan itu benar. Dalam pernyataan dalam tasawuf akhir pun kan atau awal juga kan ada kan kata-kata ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Gak apa-apa ya. Ini saya membacakan redaksional hadis. Sebuah pernyataan yang dinyatakan dengan ilmu ya. Maka ada ayatnya dikatakan maka berilmu fa'lam annahu la ilaha illallah. Tatkala orang membacakan itu maka ada hadis yang lain, insyaallah di kesempatan lain saya sampaikan. Tatkala Muaz bin Jabal itu diperintahkan oleh Nabi berdakwah di Syam ya. Dikatakan apa itu Islam? Mahwal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu memberikan nilai pada diri kita. Tanpa kita ucapkan itu maka tidak bernilai. Dan ibadah kita tidak ada nilainya. Sebagaimana orang kafir yang beribadah kebaikan gak ada nilainya. Karena apa? Tidak beriman kepada Allah, meninggalkan Allah. Itu persoalannya meninggalkan Allah. Kalau dalam keimanan Islam ya, entah keimanan mereka ya. Tapi kalau dalam keimanan Islam itu tidak bisa. Kita tidak mengimani Allah dan Rasulnya. Kemudian kita beribadah kebaikan. Nah, itu ada nilainya. Maka kalau bisa coba cari buku-buku di toko buku tentang kaitannya tentang akidah. Kita baca. Ya. La ilaha illallah. La tidak. Ilaha Tuhan. Ilaha Tuhan. Tuhan itu apa didefinisikan? Sesuatu yang bisa menguasai diri kita sehingga diri kita terpedaya. Terpedaya olehnya. Jadi kita terikat olehnya, kita terkungkung olehnya. Dan kita tidak bisa keluar dari itu. Nah, itu Tuhan. Sesuatu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Yang kita pendam dalam jiwa kita. Tapi kalau Allah itu la ilaha illallah, maka ada illah pengecualian. Illah itu pengecualian. Illallah, kecuali Allah. Allah yang ada dalam diri kita, hati kita, yang kita dikuasai olehnya, yang kita dikungkung olehnya, kekuasaannya dan sebagainya, itu harus kita pahami. Tanpa kita memahami itu, kita nggak akan bisa menjadi ibadah kita itu. Ya kalau kita ucapkan tapi kurang memahami ya kurang nilainya. Misalnya dinilai 10 jadi 6 misalnya, 7 ya. Tapi kalau orang yang berilmu, orang yang mengetahui betul la ilaha illallah,
Man qala la ilaha illallah yadkhulunal jannah. Maka wajar bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dalam kematiannya, menjelang kematiannya, maka masuk surga. Tandanya ya, tandanya orang baik itu ya, tatkala kematiannya itu ininya berkeringat, ya. Berkeringat ini. Berkeringat kemudian mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Gitu ya. Di kita yang tua-tua ya, nggak usah sok-sokan lagi dah ya. Ya Pak Tarno ya. Nah, kita mah dengerin aja apa yang mudah-mudahan ini beribadah, nggak usah ribut-ribut itu aja. Ya. Kita tuh musyawarah wasyawirhum fil amri ya. Itu aja kita beribadah. Ikhlas karena Allah ya. Alhamdulillah anak-anak saya sudah besar-besar ya. Sudah ya, sekolahnya sudah sampai selesai. Tinggal satu lagi ya. Ya alhamdulillah ya kan. Iya. Itu nikmat adalah. Hah? Nambah persoalan lagi. Terus saya nggak sempat. Ya ada itu yang udah tua, dia anggota DPRD, punya anak kecil, udah tua, udah 70, udah 60 ya. Janganlah Pak, ya kita harus bisa mengharmonisasikan kehidupan kita. Nah, kita agar lebih tenang untuk menggapai kematian itu, lebih tenang, lebih berilmu gitu. Jangan sampai dalam kematian kita penuh meninggalkan persoalan-persoalan. Ya. Jangan sampai. Terutama kita harus banyak berpesan pada anak-anak ibadah, berilmu dan sebagainya, berbuat baik. Definisi berbuat baik dalam Islam itu adalah apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beriman kepada Allah, semua dikaitkan dengan iman itu. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Ini saya sering sebut ini sampai hafal ini. Supaya apa? Kita jangan termasuk orang-orang yang soleh pribadi saja, tapi soleh sosial juga. Karena itu hadis, itu nasihat Nabi. Ad-dinun nasihat. Din itu nasihat. Nasihat yang berulang-ulang supaya kita sebagai manusia ini kan suka kadang lalai ya. Kadang pelangak-pelongok tuh kita. Atau pura-pura nggak ngerti maunya kita. Ya silakan aja, tapi ntar di akhirat kita akan dibalas. Ya. Jadi kita harus menyadari diri kita, cerdas. Oh, kita manusia terbatas dan Allah akan menyabut nyawa kita suatu saat. Ya, nggak pandang bulu, kapan saja bisa dia. Lagi tidur, lagi nyanyi, lagi maksiat, lagi berbuat bajik, semuanya juga bisa dilakukan itu. Ya, lagi duduk atau nggak ada, kan sebagainya, lagi baca Quran. Nah, itu lebih baik daripada kita dalam kondisi yang tidak baik. Ya, husnul khotimah namanya. Ya, itu. Jadi kita harus memanfaatkan betul dalam kehidupan kita ini kebaikan-kebaikan yang diajak oleh Nabi. Ya, kebaikan itu kebanyakan sosial ya, soleh sosial. Kita lihat, jangan menyakiti hati tetangganya, hormati tetangganya, bantu tetangganya. Itu perintah Nabi kepada kita. Bukannya kita egois. Jadi kalau sistem lain itu seperti kapitalisme, itu masa bodoh, itu pribadi saja. Masa bodoh tetangga itu susah, nggak makan. Masa bodoh tetangga itu kesulitan. Masa bodoh. Jadi egois itu adalah kapitalis, itu sistem kapitalis. Sosialis juga ada sosialisnya Islam, tapi juga nggak terlalu ngurusi orang lain, nggak boleh, kan ada privat ya, kehidupan privat. Jadi Islam itu kalau dalam pemikiran para pemikir Islam itu adalah antara
liberalisme dan sosialisme. Dua sistem itu. Kalau sistem yang satu itu melihat manusia dalam satu segmen. Nah, kalau Islam melihat manusia secara utuh. Manusia pribadi dan manusia sosial. Makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi, manusia sebagai makhluk sosial. Itu dilihat semua sehingga akhirnya paripurna, sempurna, paripurna, ya. Tidak satu segmen saja melihat manusia. Ya, kehidupan rohaninya baik, kehidupan sosialnya baik. Jadi jangan punya tetangga. Jadi kalau punya tetangga itu, maka kalau di hadis itu disarankan, memang sih kita keinginan punya tetangga baik dan sebagainya. Kalau kita tidak, ya kita harus bersabar dan bisa memberikan perimbangan. Ya, jangan sampai kita juga, kalau muslim ya, tapi kalau tidak muslim kita sebisa kita apa yang dibolehkan dalam urusan agama. Tidak, bukan berarti juga ikut Natal, bukan ikut Natal, ikut gosip paten, bukan ya. Tapi dalam urusan-urusan sosial kita harus memberikan contoh yang baik itu. Ya, jangan kita mengikuti apa yang mereka yakini. Tidak boleh, kita akan merusak akidah kita. Ya, itu kira-kira. Ya Pak ya. Pernyataan keimanan itu adalah dengan bahasa Arab itu asyhadu, aku bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada lagi yang lain? Salat duha kalaupun salatnya. Surupnya sudah habis. Ayo Pak Tarno, ada lagi enggak? Oh ya, silakan. Oh ya. Ya. Bacanya pakai tangan kanan, baca basmalah. Itu jadi nilai. Jadi pointers kita. Jadi kita ini kayak argo hidup ini. Kalau argo kejahatan ada, argo kebaikan ada gitu Pak. Jadi setiap hari itu Allah catat. Wah, lebih canggih lah. Jangan kita pakai komputerisasi dan sebagainya, lebih canggih Allah ya, dengan para malaikatnya. Raqib, atid, ya kan? Ya, kita melakukan keburukan kan kita bisa saja berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Itu kesalahan kita. Yang lebih parah lagi, kita berbuat zalim kepada orang lain. Parah. Itu harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Itu kira-kira. Baik Bapak-bapak, saya akhiri saja kajian kita ini. Semoga manfaat. Jadikanlah tatkala kita membaca hadis, apalagi membaca Al-Quran, kita hayati, kita maknai pengertiannya sehingga bisa memunculkan sebuah sikap yang baik. Ya. Muncul sikap-sikap baik, kesalehan pribadi maupun kesalehan sosial. Jadi dua hal yang penting di dalam kehidupan kita, tidak bisa dipisahkan antara kesalehan pribadi dengan kesalehan sosial. Kita tidak boleh egois dalam kehidupan ini. Kita perlu bermasyarakat, kita perlu orang lain. Ya. Itu dalam Islam begitu, saling menghargai, menghormati. Ya. Contohnya ada hadis tadi kan, fal yukrim dhaifahu, hormati tetangganya, fal yukrim kabirona wa yarham saghirana, menghormati orang yang lebih tua dari kita, terutama ilmunya, dan menyayangi anak kecil. Jangan sampai kita berhati kasar, ya. Kemudian kita hindari konflik-konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat itu persoalan kecil yang jadi persoalan besar, itu jangan sampai terjadi, apalagi sampai persoalan hukum dan fisik, itu jangan sampai terjadi. Karena kalau persoalan fisik di dalam hadis al-qatl al-baqtul fahuwan nar, orang yang membunuh dan orang yang tidak terbunuh itu masuk neraka nanti. Dalam Islam nggak boleh, kita semua haram nih, darah kita, harta kita, nggak boleh. Kalau kita terjadi benturan fisik, salah satu ada yang mati, dua-duanya masuk neraka.
ya, yang bunuh masuk neraka, apalagi ya yang mati juga masuk neraka. Nah, itu hati-hati, jadi jangan sampailah kita terjadi benturan fisik yang kecuali berperang ya. Kalau berperang dan sesuai dengan syariat itu diperbolehkan. Misalnya orang yang berzina tapi sudah menikah, nih kayak kita nih sudah menikah, kemudian berzina, itu bisa dibunuh, boleh. Kita berzina nih, dibunuh boleh. Ya, dalam Islam itu ada, ya hadisnya ada, ya Pak. Ya. Ya. Nah. Iya. Iya gitu, enggak sadis gitu. Ya artinya sehingga menghilangkan keharaman itu bisa terjadi. Jadi boleh dibunuh, dibunuh kalau dia melakukan kesalahan, kezaliman. Ya. Rajam itu, karena rajam itu mesti mati lah orang, dibuatkan apa lubang, kemudian orang disuruh masuk ke situ, disaksikan orang beriman, dilempar batu. Nah, itu kalau yang sudah menikah. Tapi kalau yang masih gadis, ya masih biker, masih gadis, perempuan dan laki-lakinya dijilid, cambuk 100 kali derah, 100 kali derah, ya cambuk 100 kali derah. Itu saja. Dan mohon ampun kepada Allah. Dan sejarahnya itu ada, ya. Seorang yang hubla itu hamil, kemudian datang kepada Rasulullah, kata Rasulullah, yang benar kamu berzina, yang benar dia sholat. Nabi juga tidak terlalu memperhatikan soal kayak gitu. Artinya hal itu sesuatu hal yang sensitif. Tapi ya Al-Rasul, saya dihukum saja karena saya sudah berlaku zina dan sebagainya. Itu keimanan yang tinggi. Datang kepada Nabi minta dihukum. Orang menghindari hukum, dia minta hukum. Nah, jadi tobatnya dia itu adalah hukumannya. Ya, tobatnya itu adalah hukumannya. Kalau kita ini orang yang sudah menikah, berzina, maka hukumannya rajam. Sebetulnya begitu, sebetulnya. Kalau dalam literatur hukum Islam, ya, itu dirajam. Tapi kalau masih biker, gadis ataupun juga pemuda, itu derah 100 kali derah. Fajlidu minhuma mi'ata jaldah. Jaldah itu dijilidkan. Baik Bapak-bapak, saya tekankan ya supaya bermanfaat buat diri saya terutama dan Bapak. Tadi kita mengulas kembali kajian-kajian yang telah lewat. Semoga kita tidak terlewat dan kita menjadi orang yang soleh pribadi maupun soleh sosial. Saya mohon maaf jika ada hal yang salah dan keliru. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu